Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, Yo, Bang Halis sudah Ya, standby. hadir. Hadir Hadir. ya. hadir. Jadi ini kali ketiga kita jumpa dalam Medan punya cerita. Entah apa lagi cerita di Medan sana. Terus kita tanya aja lo orang nih. Orang ini berdua nih kan apa juga nih. Termasuk calon wali kota Medan juga itu kan. Wali kota Basum. Apa? Gimana perkembangan? Apa yang kita bicarakan? Wali kota? Sebelumnya barangkali Ah. ini kan hari ketiga libur panjang ya barangkali ya. Ah. Ya, apa yang kalian rasakan libur ini? Ada lumayan mengenakkan atau tidak mengenakkan? Bang, sebetulnya kita ini udah libur panjang dari dulu. Dari dulu ya katakan. Kita sudah pensiun. Ini yang resmi lah katakan ini kan. Bang Lagi Itu kan begini, yang kemarin. begini. Kalau abang bertanya gitu sama aku, usia kita ini sudah di atas 60. Libur tak libur sama saja sama kita. Iya. Udah seringkali kita libur. Kalau dulu kan kita pikir malam minggu harus keluar rumah. Sekarang malam minggu tak ada arti, nggak pernah kita hitung lagi kalender tuh. Karena tiap hari malam minggu, tiap hari libur. Sekarang Idrus, kan kalau bicara tentang masalah libur nih, kan ini kan pada orang berdedai-dedai atau beramai-ramai lah, ya mencari tempat hiburan, tempat wisata justru malah kan begitu. Akhirnya dampak dengan kita rencana COVID itu untuk kita coba mencegahnya itu, ini kan akan jadi tempat berkumpul satu di tempat wisata sana yang under control kan begitu. Betul. Ya kan, kalau di Medan ini barangkali tidak begitu apa. Saya tapi lihat di TV atau di media yang lain, Jakarta itu kan penuh orang semua lari semua ke tempat-tempat wisata. Oh enggak Bang, Medan justru orang lain macam ke Lebedebu itu padat. Padat ya? Lebedebu padat. Jadi Medan ini memang kita tidak punya tempat. Coba ada yang buat sawah aja, di sawah itu dibuat Dangau. Tangga aja apa jembatan. Dangau. Rame orang. Waduh, penuh. Kemana nggak penuh sekarang? Nah, sekarang Medan tidak punya tempat wisata. Di mana tempat wisata yang ada di Medan? Coba kalau kita pergi ke negara tetangga kita, di setiap kecamatan istilahnya, mereka punya taman. Kita nggak ada taman, kita cuma 2. Itu pun tidak universitas. Nah, itu dia masalahnya. Kita tidak punya tempat hiburan. Di mana pusat hiburan di Medan? Betul ya. Tetapi stressingnya adalah begini. Bertambah ada tempat liburan sekarang, akan berjubel-jubel lah orang ke sana, dan kemudian timbullah COVID kalau disangkut dengan COVID. Tapi ini Bang, bukan fenomena di Indonesia saja atau di Medan saja. Di dunia pun begitu dibuka pantai Brazil itu lagi, langsung lagi naik traffic. Di mana-mana. Jadi begini, jadi sebenarnya kita ini tidak boleh berkerumun lagi. Nah, mungkin ini barangkali sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Lahir sendiri, hidup sendiri, mati sendiri. Jadi kurasa begitu. Nah, aku kepingin kita bicara apa ya? Kita kepingin bicara tentang liburannya pun bagus. Objek-objek wisata di Medan bagus. Tapi ada juga yang menarik mengenai wali kota ini. Bahwa ini akan ada pergantian pada wali kota. Aku lihat tambah heboh ini. Wali kota yang dulu udah 2 ya, udah 3 yang masuk penjara. 3. Nah, jadi udah hat-trick lah pokoknya. Nah, makanya dalam hal ini kita harus hati-hati memilih wali kota. Kita lah bilang, walaupun KTP gue udah nggak Medan lagi, kan lahir Medan. Kita lah, ya. Jadi aku pikir siapa calonnya? Aku dengar salah satu calon tuh kena COVID pula. Aku dengar. Entah betul entah tidak. Inilah konfirmasi aku pada Bang Halis. Udah keluar, udah keluar. Enggak. Udah keluar di media, udah keluar. Udah sehat dia, udah sehat. Udah sehat. Ya, tadi memberikan penyampaian kepada masyarakat bahwa dia sudah sehat. Oh, bagus. Jadi calonnya ada berapa ini? 2. Sampai hari ini kalau dukungan dari partai-partai baru 2 ya. Jadi artinya partai yang dari 9 itu 7 kepada calon yang bernama Bobi, yang 2 lagi Demokrat dan PKS kepada Akhyar Pertahanan sekarang kan gitu. Gitu. Oke.
sorry, aku kurang mengikuti. Akhir nih sebelumnya apa dia? Dia ini Dia adalah kader PDIP yang bersama-sama dengan kemarin tuh Zulmi Eldin, ya didukung oleh PDIP kan begitu. berarti dia wakil wali kota Ya, sekarang. waktu Zulmi Eldin masih wali kota, dia jadi wakil. Sekarang Pak Zulmi sekolah, dia jadi PLT lah kan gitu. dia PLT Bang, sekarang. bukan sekolah, Bang. Bukan sekolah, masuk penjara. Oh gitu. Ya, jangan dihalus-haluskan. Jangan dihalus-haluskan. Manis sedikit lah, tak apa-apa lah, kan begitu ya, Bukan. Idrus? Jangan dihalus-haluskan. Nanti pergi kemana? Pergi pesantren, di sekolah. Itu nggak benar. Dia masuk penjara, kan selesai. Udah ingkrah kan? Ya. Jadi gitu ya. kita... Bang Halis lupa dia anak Medan. Anak Medan ini harus gamblang. Nah, itu dia. Ya. Kalau penduduk asli tak gamblang, penduduk pendatang kayak Jaya tuh yang gamblang. Jadi sekarang adalah calonnya dua baru ya. Satu si Akhyar, satu Bobby. Oke. Ya. Apakah kan masih ada waktu? Apakah mungkin ada yang muncul calon baru? Jaya misalnya. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Saya mau calonkan Idrus kemarin kan gitu. Nggak bisa. Karena dia Jakarta. Tak mungkin. Oke. Ya. Kapan pemilihan persisnya? Nggak mungkin. Pemilihannya kapan persisnya? Pendaftaran bulan September. Kenapa dibilang hari tak mungkin untuk orang Jakarta seperti Idrus? Calon yang Bobby itu pun bukan juga penduduk Medan kan? Oh mungkin ya? Ya mungkin. Bisa. Oke. Bisa. Hanya dia tak ada sampannya kan? Kalau ada sampannya baru bisa. Pemilihan wali kota ini, kepala daerah ini kan mesti didukung oleh partai-partai pengusung itu. Jadi makanya di dalam pemilihan nanti ini kan nggak bisa dilepas dengan unsur-unsur politik. Kalau udah bicara politik, nah ini dia kan, awak pun dulu waktu masih muda-muda Majaya pernah ya ikut-ikut politik praktis dulu ya kan. Sempat juga jadi beneran pada saat jadi ketua partai. Jadi kita pahami lah. Jadi yang lebih penting sebenarnya hari ini siapapun yang jadi wali kota, yang paling penting bagi kita harapan dari masyarakat Medan dan kita yang ada di Jakarta juga bagaimana fungsi kepemimpinan mereka itu bisa mensejahterakan masyarakat terutama yang di Medan, mengembangkan Medan, kan itu yang paling artinya melihat dua figur ini, apa yang bisa diberikan pendapat sama Jaya tuh? Aku lebih berprinsip begini, Bang. Kita punya dua figur, cuman yang jadi masalah, figurnya kan didukung oleh partai pengusung. Aku mendengar nama pengusung ini ngeri aku, Bang. Kenapa? Pengusung ini macam mengusung mayat ini. Oh, keranda ya? Iya, pengusung ya, keranda. Kan ngeri ya, kan? Nah, sekarang yang jadi masalah, orang-orang yang mengusung ini nggak mau peduli nih siapa di dalamnya. Tapi mereka mengusung, ya mudah-mudahan dapat. Yang kita inginkan, yang diusung, itu mengerti apa tugasnya di Medan. Salah satu macam kita bicara tadi, Medan tidak punya tempat wisata, tidak pernah yang tidak dikemas dengan baik wisata, walaupun potensinya ada. Kita udah bicarakan yang lalu wisata kuliner di Medan, nggak pernah ada tempat yang diatur, dikelola oleh Pemko. Kita punya tempat hiburan-hiburan, kita punya kesenian. Di Indonesia ini yang terbanyak itu Medan. Ada 8 etnis lokal, ada yang dari Cina, ada dari India, ada dari Minang, ada dari Aceh. Itu semua punya kebudayaan, semua punya kesenian. Sekarang Pemko Medan nggak punya, kita nggak punya tempat hiburan. Ini dengar-dengar taman budaya mau digusur lagi. Nah sekarang itu yang kita inginkan para calon ini memahami apa kerja mereka, apa yang harus mereka kerjakan. Aku tengok ini nggak ada, dua-dua nggak ada pemahaman tentang itu. Belum. Kan ini, boleh aku sambung ya, sebenarnya gini. Ini udah bicara tentang politik. Kalau udah politik kan bicaranya itu kan untuk rugi. Ya kita udah tahu lah itu. Maka dibilang tadi pengusung nggak ada lah makan siang yang gratis istilahnya. Jadi kalau seandainya mereka itu sadar dan jadi kepala daerah itu punya amanah yang mereka emban, dan itu bisa mereka hijauwantahkan di dalam karya atau kerja mereka, itu yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi sekarang lihat
amanah itu kan beban sebenarnya. Tapi mereka begitu terima amanah bersukacita. Nah, kalau sukacita amanah itu berat. Nah, orang menerima amanah yang berat itu bersukacita ada 2 poinnya. Pertama, kebayang sesuatu keuntungan secara pribadi dan kelompok. Kedua, dia bisa berbuat sesuatu untuk amal ibadah. Kan itu. Yang ketiga, dia nggak tahu apa yang dikejarnya. Itu yang paling parah. Jadi dia nggak ngerti. Secara ininya kita udah lihat lah yang dulu-dulu. Tapi kan belum tentu semua yang dulu itu akan berlanjut sampai sekarang. Kita positif aja lah. Bisa aja begitu datang yang baru hari ini mungkin dia datang kepengen mengabdikan dirinya dengan ada kesempatan yang diberikan amanah kepada dia. Jadi kalau saya memikir gini, yang paling penting bukan masalah pariwisata dan lain sebagainya. Itu ada skala prioritas. Apa skala prioritas untuk Medan itu? Jadi harus fokus. Jadi kalau udah fokus itu apa namanya? Jadi semua itu harus measurable, harus terukur. Ya, jadi sesuatu itu nggak ngambang. Nah, mereka untuk pertanggungjawabkannya itu harus mereka bisa pertanggungjawabkan. Jadi misalnya katakanlah, apa yang kita lihat dengan Medan hari ini? Ada kuliner, ada budaya, ya kan? Kemudian pariwisata itu satu paket. Nah, kalau itu bisa dikemas dengan baik, Medan akan didatangi oleh banyak turis, bisnismen dan lain sebagainya, berkembang. Dan masyarakat Kota Medan juga bisa menikmati hasilnya. Karena ekonomi kan berputar. Kalau sudah satu contoh aku kasih tahu ya. Medan itu apa? Aku dulu orang bisnis. Kalau aku mau ada kerja ke Sumatera, itu pusatnya di Medan. Itu ngumpul dari Aceh, dari Padang, semua datang ke Medan, misalnya untuk meeting dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gini harus diperhatikan. Sumber pendapatan daerah. Nah, ini yang jadi intinya satu, fokus, ada skala prioritas. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan. Aku mau tahu dulu, kriterianya apakah kedua calon ini sudah memenuhi atau tidak. Kan begitu, menurut pandangan orang Medan sebagai dia orang Medan. Yang kedua, kalau tadi dia ingin mengatakan bahwa wisata itu adalah merupakan suatu bagian yang memang juga harus jadi pemikiran seorang kepala daerah. Emangnya di Medan ini ada nggak tempat-tempat wisata yang layak untuk kita jual? Itu satu hal ya Bang, itu satu hal. Tapi aku rasa kalau kita mau melebarkan, tugas sebagai wali kota itu kan kita bicarakan, ini kan bukan hanya menyangkut pariwisata, betul yang Abang bilang, ya pariwisata di Medan itu banyak sekali. Tapi dalam hal ini begini, aku mencoba mengomentari Idrus tadi yang mengatakan kemampuan, ya, jadi capability dan availability. Jadi kalau aku lihat sekarang adalah kita tidak tahu visi dan misi mereka untuk Medan itu apa sih. Pemaparannya sudah dilakukan nggak? Baik oleh dua calon ini, Akhir atau Bobi. Jangan kita hanya melihat kaitannya karena dia PLT. Yang satu dia anak orang besar. Terus visi misinya mana? Nah, visi misi ini kan harus masuk ke dalam penduduk Medan. Ya, jadi harus masuk dalam kepala itu bahwa itu logis, logikanya ada. Nah, ini yang kita tunggu. Aku belum melihat ada visi misi Akhir selain mengikuti garis-garis daripada orang yang dipenjarakan tadi, bosnya. Nah, nggak tahu bagaimana visi Bobi. Bobi memang anak Medan, bapaknya memang orang Medan, tinggal di Medan. Nah, tetapi dia sekolah kan di Bogor. Nah, dan sekarang dia banyak di Jakarta tentu. Nah, visi misi yang kita bagaimana? Menurut aku belum sampai ke sana. Sebelum visi misi, itu sebenarnya untuk seorang maju jadi pemimpin harus memenuhi 3 syarat. Nah, yang pertama dia punya kelompok pemikir. Siapa memikirkan? Nah, yang kedua dia harus tahu di mana sumber dananya. Kalau ada hal tertentu dia bisa minta tolong bantu dana ini. Kita beberapa kali di Republik ini ada yang menalangi. Yang ketiga dia punya kemampuan berkomunikasi baik dengan penjaga keamanan. Medan ini pernah tergadai berapa kali sejarahnya. Itu yang tidak dimiliki oleh yang dua-dua ini sekarang. Penjaga keamanan itu apa maksudnya? Salah satu calon itu berbicara, ya. Penjaga keamanan itu maksudnya apa? Ya, aparat. Maksudnya dengan aparat. Okay. Itu harus jelas nggak dukungan. Itu kan Polisi Amerika kan syaratnya itu. Jelas dukungan ada nggak? Kalau pejabat keamanan mengatakan Bante Kolos itu kan selesai. Masuklah preman semua. Itu yang kemarin ada parkir bayar 4.000 berantem. Itu kan nggak ada. Nah, kemarin ada visi misi kemarin. Bukan visi misi, menyatakan begini, dua-dua tidak ada mencantumkan tentang banjir. Padahal banjir ini luar biasa
dampaknya. Ya, Mobil, kendaraan, peralatan semua. Yang kalau udah sedengkul, udah sepinggang banjir, mau apa lagi? Dan dua-dua nggak punya visi misi. Mereka berharap kepada gubernur yang sudah mencanangkan Medan bebas banjir. Tapi aku nggak akan melihat, aku yakin di sini menyatakan 90% yang dirancang sekarang itu pasti gagal dan pasti tidak akan membuat Medan bebas banjir. Kenapa? Yang dikorek itu, yang dikerjakan itu bukan itu permasalahannya. Nah, aku anggap calon-calon ini juga harus berpikir soal macam banjir itu. Mereka harus membuat apa sebenarnya permasalahan banjir, di mana harus dimulai dikerjakan, apa yang utamanya. Calon dua-dua ini nggak ada, sama dengan pemerintahan. Apa sebenarnya problem mereka? Kau bilang itu kan arti menyangkut ke masalah teknisnya ya. Tapi intinya yang aku mau katakan begini, buat visi misi itu gampang, mudah banget. Panggil orang dengan bahasa. Betul. Ya pasti Sadi pintar tuh buat itu. Tapi yang paling penting itu how to do, bagaimana mengerjakannya. Kalau dulu kita ada target tuh how to achieve, bagaimana mencapai target itu. Itu yang paling penting. Jadi misalnya kalau kita bilang aku ini A, B, C, D, bagaimana membuatnya? Semua itu harus terukur. Ya harus measurable, harus terukur. Jadi orang gampang menuntut kalau dia udah terukur. Misalnya ini harus proyek ini, semua terukur. Nah, itu juga harus merupakan keluarnya dari inspirasi atau kebutuhan masyarakat yang mendesak. Makanya aku bilang tadi, harus ada skala prioritasnya apa. Nah, sekarang kalau orang membuat membuat program kerja, itu semua terukur. Nggak ada yang nggak. Ada petunjuk teknis sekarang. Ada pedoman teknis. Semua terukur. Sekarang yang diukur itu benar atau tidak? Itu masalahnya. Yang diukur itu yang tidak ada. Ya. Tapi repot juga itu ya kalau aku bilang begitu. Sekarang kan ada petunjuk teknis, ada petunjuk pelaksanaan. Nah, kalau itu tidak ada, ya susah juga. Kita kan tidak bisa bekerja berdasarkan intuisi, berdasarkan perasaan. Oh, kayaknya di sana begini, kayaknya di sana sini. Semua itu pakai kayaknya. Nah, kan kan harus pakai data yang benar sebenarnya nih. Mengelola satu kota. Kita lihat ya wali kota yang dulu itu. Dari begitu banyak wali kota, banyak yang bagus-bagus. Salah satu diantaranya Surkani barangkali ya. orang awam dari Padang datang ke Medan, kemudian mengurus Medan dan bagus. Ketika dia berhenti, ketika dia berhenti dia pindah ke Padang. Padang pun jadi kota nomor 1 waktu itu. Kalau orang itu sudah berbuat sesuatu, itulah yang legacy itu. Jadi ada yang ditinggalkan, ada yang orang mengenang. Itu legacy. Jadi kalau sekarang kan lewat seperti dihembus angin aja hilang, malah kesannya jelek. Endingnya jelek, endingnya kayak si Jaya bilang tadi, endingnya penjara kan gitu kan. Ya 3 udah, gak main itu. Ya Indonesia kan nomor 1 kita, nggak ada wali kota berturut-turut penjara. Nah problemnya tadi, kelompok pemikirnya siapa? Aku nggak lihat, aku mengamati dan pernah aku tulis itu di Facebook aku. Di Medan ini ada 3 pejabat penting, aku nggak sebutlah siapa level mana. Yang pertama itu dinyatakan orang dia merasa paling pintar. Cakapnya yang paling betul, aku yang paling beruntung. Hanyut juga. Yang kedua, ditanya, siapa kawan dekatnya sekarang? Siapa yang memberi masukan? Nggak tahu lah bang, dulu kami bisa memberi masukan. Sekarang nggak tahu kami sama siapa berbicara, berpikir bersama. Nggak ada. Betul juga. Yang ketiga, menganggap dia yang paling pintar. Dia tahu semua, dia bisa ngerjakan. Orang patuh sama dia. Dia hanyut juga. Ya, tenggelam. Bukan hanyut, tenggelam. Iya, tenggelam. Tenggelam hanyut, udah terapung bang. Hanyut terapung udah mati tuh. Ya. Jadi 3 ini problem bagi pejabat yang pernah di Medan. Baik level 1, baik level 2. Baik Sumatera Utara, baik Medan. Itu problemnya. Mereka nggak tahu masalah Medan ini apa. Kelompok berpikirnya nggak punya. Mana perguruan tinggi? Ada nggak perguruan tinggi yang diajak berpikir? USU. Mana diajak berpikir? Nggak ada. Lembaga yang siapa yang bisa diharap? Nggak ada. Ya, coba ada satu daerah di kabupaten di Medan ini. Itu mendatangkan orang dari Jawa untuk berpikir kemari. Orang Jawa mana memahami masalah daerah. Ya, dia tidak beruat berakar di Medan. Bagaimana dia tahu Medan, ya kan? Ya betul. Tapi itu bisa, artinya kan yang sekarang yang kerja kan bukan hanya dia kan punya staff-staffnya. Jadi yang si Jaya bilang itu aku dukung. Yang paling penting sebenarnya orang bekerja itu kan tim. Mana bisa dia kerja sendiri, dia nggak bisa dong super body begitu.
Tapi misalnya dia harus rangkul pemikir, benar, setuju banget. Setuju sekali. Jadi orang-orang yang dari berpendidikan, misalnya saintifik, yang ilmiah, dari kampus-kampus, kemudian juga melibatkan praktisi. Ya kan, praktisi itu yang orang di lapangan, mungkin dia udah berbuat. Nah, setelah berbuat, dia bisa tunjukkan apa yang dikerjakan. Ada pemikir, ada yang langsung yang apa namanya mengimplementasikan di lapangan, orang-orang praktisi. Jadi kalau itu bisa dirangkul, saya pikir tercapai itu yang namanya program kerja itu. Oke, aku dukung. Aku ada satu pejabat di sini. Di apa visi misinya didukung oleh orang yang sangat memahami permasalahan kota. Disampaikan dalam visi misi. Tapi dia sendiri nganggap dia yang paling pintar. Itu ya. Tahu-tahu nggak mau dengar dia. Ya. Sebab kalau sudah di atas itu udah lupa itu, tak ada lagi apa itu dia. Itu dia masalahnya. Mental block. Ya. Mental block itu namanya. Mental block. Jadi kalau gelas itu yang udah ketutup apa namanya? Sudah nggak bisa masuk dari orang. Udah penuh. Itu dia. Udah tumpat. Jadi pejabat full cap. Ya. Jadi pejabat level 1 provinsi, pejabat Medan, apanya sama, persis sama. Jadi nggak masuk, orang lain nggak masuk. Aku yang paling tahu katanya. Bergerilya di sana, datang begini sendiri ke kampus. Dia anggapnya itu paling betul. Padahal di kampus punya, belum tentu juga betul kan. Harusnya kan kelompok yang berpikir. Nah, kelompok berpikir yang nggak ada di Medan. Ada satu pejabat provinsi. Mereka diajak, ayo tolong kumpulkan, kasih visi misi, dikasih. Itu nggak dibacanya. Ya apa yang udah ada di otaknya kalau aku jadi pejabat yang aku kerjakan. Jadi dia tidak menjalankan apa yang diamanahkan orang ini, kau akan berangkat, ini bekal kau. Nah, dia sudah dapat dia nggak mikir itu. Sekarang aku buat kenapa banyak. Tapi dia populer. Tapi dia populer di Medan. Misalnya orang itu. Populer kan gampang. Duit populer juga. kan masalah bayar. Ujungnya duit. Kita pasang baliho di mana-mana, kita datangi kunjungan pengajian, kita pakai topi lobe. Jadi tuh. Ya, kasih beras-beras di Simpang, udah jadi bos awak kan? Iya, itu dia. Di Medan itu gampang jadi bos. Ya kan? Bawa beras 5 kilo, 10 biji, berdiri kita di Simpang, kasihkan itu, maka dibilangnya pasti, oke bos, katanya. Ya kan? Kalau yang dibilang Jaya tadi, tidak dipedulikan apa yang disampaikan oleh pemikir-pemikir tadi, itu ada hubungannya dengan karena dia diusung. Karena dia harus mendengar yang mengusung dia, bukan orang-orang yang membutuhkan sesuatu atau orang-orang pintar yang bisa memberikan masukan-masukan terhadap kebutuhan masyarakat. Nggak penting itu, nggak begitu penting, bukan nggak penting, nggak begitu penting. Yang penting yang mengusungnya itu yang penting, karena dengan usungan itu dia jadi wali kota. Dia harus balas itu. Nah ini problem politiknya di situ. Ada nepotisme lah dalamnya itu kan begitu ya terus. Iya. Kan itu Bang. Kadang-kadang garis partai, garis yang mendukungnya itu yang dibawa. Iya. Jadi bukan aspirasi masyarakat. Nah, karena aku lihat begini, ya, yang seperti yang kau bilang tadi itu betul. Tapi 3 sifat tadi, kau bilang, aku lupa apa, tapi 3 sifat tadi ini kan, paling tahu, sok apa segala macam. Ini tipikal Medan, kurasa. Awak pun kadang-kadang terasa begitu, ya. Kepala besar, sok tahu, sok populer, pokoknya Panggaron lah. Orang Medan bilang itu Panggaron. Nah, jadi itu adalah barangkali satu nature kita. Tetapi kan bagaimana kita, Panggaron kita itu orang lain juga punya Panggaronnya. Ada yang lain. Nah, dalam satu kelompok, yang aku takut malah bahwa kelompok pemikir ini pun Panggaron juga. Ya itulah tadi istilah mengusung tadi. Kalau udah ada mayat, yang mengusung itu kan mengantar. Pokoknya kewajiban aku antar, selesai. Yang mati pun yang diusung gitu juga. Kan kewajiban kau mendukung aku. Nah, ditanam itu urusan aku katanya. Itu problem kita. Menganggap dia yang paling pintar, dia paling tahu. Kau itu pengusung aku, nggak usah cerita. Kewajiban kau mengusung aku. Nah, walaupun yang diusung itu mayat. 3 kali lah gol. Itu problem kita di Medan nih. Bang Alisa lebih sering berbicara dengan orang radio kan. Putra daerah. Bukan berkomunikasi dengan masyarakat kami.
syarat satu lagi itu karismatik. Karismatik itu kurasa penting. Karena dengan adanya karismatik itu bisa menggalang tenaga-tenaga yang ada di sekitar kita. Kalau bicara karismatik ya, ada dulu aku ingat lah, itu mungkin levelnya gubernur. Ya, zaman Marah Halim juga dulu aku bilang itu namanya juga sampai hari ini masih dikenang orang. Nah, orang-orang yang bisa mengendalikan orang-orang di sekitarnya itu orang-orang yang terutama yang punya karismatik. Nah, ini punya nggak karismatik? Nah, apakah karismatik itu bisa diciptakan dalam sesaat? Nah, ini penting. Ya, kan? Tapi itu persoalannya jadi psikologis banget ya. Untuk menciptakan karisma itu kan sebenarnya kata orang bisa diciptakan. Sebenarnya tidak juga. Betul. Itu sudah ada bersama kita punya pembawaan sehari-hari ya. Kita lihat gubernur kita nih, Edi Rahmayadi. Di Pangkostrat dia karismatik. Begitu dia lepas bajunya menjadi gubernur, aku melihat karismatis yang berkurang. Karisma itu agak berkurang. Ya. Apalagi pada saat-saat pertama itu dia kemudian dengan gaya Medan yang mungkin dia pikir itu bagus, betul juga. Agak sedikit kayak berandal gitu, ngajak berantem. Itu karisma jadi turun. Sayang sekali sebetulnya. Nah, hal inilah. Jadi karisma ini sebetulnya ada bersama setiap orang. Cuman Medan ini ada satu hal, lingkungan kita itu yang tidak mau mengakui karisma orang. Yang dia hebat kali dia. Apapun bisa kok. Kok cuma begitu. Jadi kayak telur Columbus semua. Gampang ya tuh kan. Jadi kadang-kadang penghargaan kita kepada kita sendiri pun kurang. Macam sekarang kita lihat Edi Rahmayadi. Orang hebat. Tapi mungkin kehebatannya tidak diakui karena ada yang bilang, kalau begitu pun aku bisanya kan. Ini masalah karakter kita ya. Tapi kita akui lah. Kita juga punya itu sedikit. Bukan sekedar aku bisa saja, kata anak SD pun bisa katanya kan begitu. Iya kan? Kalau begitunya kerja anak SD pun bisa, tahu sapun apa katanya kan begitu. Sekolah tinggi katanya kan. Nah, semua itu kelebihan Medan itu begitu. Itu selain di bawah bisa dibangun. Ya, membangun itu kan ada beberapa persyaratan ya, atau beberapa cara. Pertama, ketegasan dia juga bisa membangun karismatik orang. Sikap yang tegas, ngayomin, kemudian jadi panutan, itu bisa. Kata kasih periode 3 bulan pertama dia tunjukkan itu bisa. Karena orang mungkin tak kenal maka tak sayang kan begitu. Walaupun orang-orang Medan pun kalau nggak dikenal ya sama aja. Ya ada kesempatan mereka untuk membangun itu. Jadi dengan ada karismatik itu, ini orang bisa diberdayakan. Jadi memberdayakan orang-orang yang berkompeten di satu bidang. Jadi aku pikir begitu. Nah sekarang kita coba itulah fungsinya. Fungsinya kelompok pemikir itu dia. Kau berbicara ini, di sini kau bicara ini, turun jalan ini, dan itu harus cerdas. Jangan dikasih kode orang pakai tulisan, apa yang dituliskan enggak? Apa yang kau tulis ini? Kan nggak ngerti, lebih parah lagi kan. Jadi cerdas itu penting. Ku baca ini, apa yang kau baca ini nih, sambil pidato dia. Ini kan orang Medan ya. Kadang-kadang kan untuk menjadikan orang tuh berkarisma itu barangkali, atau melihat karismatik orang itu orang yang mampu untuk mengikuti selera kita. Umumnya di Medan ini kan selera yang payah kali mengaturnya. Selera itu macam-macam. Ada yang nanti yang suka dengan olahraga itu dikembangbiakkan gitu kan. Suka orang, ini hebat dia katanya. Nanti ada yang suka dengan cara yang lain, atau kerjaan yang lain. Ini ada yang juga yang mengapakannya. Seperti kata Ari tadi lah. Kita ini selalu dukungkan orang naik tangga. Tapi begitu kakinya ngelangkah di tangga kedua, udah kita tarik pula kakinya lagi pelan-pelan kan begitu. Kapan bisa maju orang tak ada itu. Jadi yang intinya pemikir pun harus mengikuti selera kita ini yang payah itu barangkali. Jadi itu Bang Halis sindrom apa kepiting dalam baskom itu. Jadi kalau kita nggak menghilangkan masuk aja ke baskom. Karena kalau satu udah mulai atas naik, dia mau keluar ditarik sama kawannya yang bawah. Ada sih. Jadi panjat pinang, ditarik melorot kawan ke bawah. Iya. Jadi aku rasa gini, kita kan mengharapkan sebenarnya wali kota yang akan terpilih nantinya itu bisa berbuat sesuai dengan kebutuhan prioritas Kota Medan dan masyarakat Kota Medan. Jadi oleh karena itu apa yang disampaikan oleh si Jaya tadi juga benar.
Jadi dia harus bisa merangkul orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Apakah yang saintifik, orang-orang kampus, orang-orang ilmiah ya di perguruan tinggi, kemudian orang-orang praktisi. Ya, kan banyak dulu ingat nggak Tan Tri Abeng di hire jadi menteri karena orang-orang praktisi itu penting. Kemudian tadi kita meloncat ke malah karismatik itu juga bisa. Itu akan muncul di awal kepemerintahan itu akan kelihatan di awal kepemimpinan itu. Nah, tapi mungkin kita tidak bahas, tapi aku mungkin bisa sedikit untuk menambahkan aja. Kita juga harus jelaskan apa sih sebenarnya kebutuhan yang mendesak untuk Kota Medan. Itu harus menjadi fokus dari wali kota yang terpilih. Jadi fokus itu penting dan harus terukur menurut aku itu. Kalau saya barangkali kan ya kepala daerah itu yang punya willingness-nya apa kan. Dia punya ability juga kemauannya bagaimana kan begitu. Ini yang sekarang kalau kata Jaya tadi hanya bahwa yang orang itu mampu untuk mengumpulkan dana, ya itu banyak barangkali figur-figur yang pandai juga untuk mencari dana kan begitu. Tapi kan bukan itu. Yang penting kemauannya. Mau nggak dia membangun Kota Medan ini sebagaimana yang kita harapkan seperti ini. Tadi kita ambil contoh kan banyak pengalaman yang kita lihat dari beberapa wali kota sebelumnya. Ya, Surkani berhasil. Apa yang membuat dia berhasil? Kenapa wali kota lain? Dulu kita ingat Abdillah, bagaimana dia sebagai seorang wali kota yang selalu disebut-sebut. Dengan bangga kita selalu menyebutkan Medan itu di bawah wali kota Abdillah. Itu image-nya bagus sekali kan begitu. Kota Medan yang kota terang benderang kan begitu. Kalau aku lihat dari pembicaraan kita tadi ya, traffic kita kan simpang siur karena begitu banyak masalah, tidak bisa disalahkan juga kita punya apa ini dialog ini. Karena masalah yang ada di Medan tuh banyak dan simpang siur, kayak trafficnya juga lah. Ya traffic pembicaraan kita ini juga tadi simpang siur. Tapi perlu disimpulkan kira-kira walaupun kita kayak ngobrol di kedai kopi ini, tapi ada juga lah garis besar yang bisa dibawa pulang. Oke, aku ingin ada closing statement ya, semacam kesimpulan dari bicara kita ini. Masing-masing dari kita semua. Itu bagaimana? Ya, kalau aku melihatnya gini dari pembicaraan kita tadi, ini kan kebetulan lagi ada pemilihan tuh wali kota. Kita sudah lihat tadi, sebenarnya wali kota ini secara politis, mereka kan diusung oleh partai politik. Nah, sementara sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat Kota Medan ataupun kita yang tidak tinggal di Medan, lebih asal dari Kota Medan adalah bagaimana kepemimpinan Kota Medan kali ini atau wali kota bisa membangun Medan itu sesuai dengan harapan masyarakat Medan dan harus melalui prioritas, ada skala prioritas. Kalau mau dibangun semua nanti semua nggak jadi atau jadinya setengah-setengah, mendingan ada skala prioritas. Satu. Kemudian itu akan tercermin dari visi dan misi tadi katakan. Kan aku bilang visi misi gampang dibuat lah. Tapi yang paling penting hari ini adalah ada pemikir-pemikir seperti kata si Jaya tadi yang harus dirangkul dan ada juga praktisi yang juga harus dilibatkan di dalam membangun Kota Medan. Jadi mesti semua itu harus diberdayakan. Itu yang paling penting. Nah, persoalan yang kita khawatirkan, apakah nanti yang terpilih ini mau mendengar masukan-masukan dari apakah itu dari kampus, akademisi, atau saintifik, atau dari praktisi. Nah ini, karena mereka ini terikat dengan partai politik yang mengusung mereka. Nah, jadi, kan dari awal aku bilang tadi, sebenarnya jadi pemimpin itu kan amanah. Amanah itu kan beban. Tapi kita lihat begitu mereka menerima amanah, malah bersuka cita. Ini ada apa? Dalam tanda petik ya, ada apa? Karena kalau dia bersuka cita, apakah dia mengharapkan kalau terpilih nanti itu dalam bentuk keuntungan, ya kan, finansial dan lain sebagainya, keuntungan untuk dirinya dan kelompok, atau dia mungkin dapat kesempatan untuk beribadah, untuk berbuat sesuatu untuk Kota Medan sehingga namanya bisa dikenang oleh masyarakat, ya, bisa ditinggalkan kepada orang-orang ya, sebagai legacy lah istilahnya. Nah, sebagaimana kita juga mengenang ada wali kota yang sukses di Kota Medan, ya seperti misalnya Surkani, dan tadi Bang Halis juga menceritakan tentang Abdillah, walaupun akhirnya harus dipenjara, tapi saya juga terus terang appreciate ya dengan apa yang dia lakukan di Kota Medan. Jadi itu tadi, jadi harus saya pikir fokus, ada skala prioritas, dan melibatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk membangun Kota Medan. Sehingga ini baru terlihat sesuatu yang bermakna dengan mereka terpilih jadi wali kota. Jadi tidak perlu harus dengan misalnya bukan tunduk ya, orientasinya mayoritas atau dominan kepada pengusung, tapi dia harus orientasi kepada kebutuhan masyarakat. Bang Halis? Ya,
sampai hari ini ada 2 figur barangkali yang sudah terekspos ya untuk menjadi kepala daerah atau wali kota di Medan ini ya. Salah satu, memang kedua-duanya ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan ya masih generasi muda. Ya kita harapkan masih mau untuk dan bisa untuk mengembangkan kota Medan ini ya. Tapi itulah kembali kepada masalahnya. Tadi kalau Idrus mengatakan harus ada think tank ya, ada pemikir-pemikir. Ya pemikir-pemikir ini harusnya mengetahui tentang apa yang menjadi selera orang masyarakat Kota Medan ini. Jadi kan pengalaman-pengalaman ya bagi figur-figur nanti nih yang calon-calon kepala daerah nih. Apa yang isu-isu yang sudah pernah dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya yang gagal, yang membuat mereka itu harus, kalau Jaya bilang tadi tak boleh sekolah, yang masuk penjara, ya ini harusnya mesti diperbaiki dan diteliti lebih baik lagi kan begitu. Jadi jangan lagi ikut melangkah seperti apa yang dilakukan sebelum-sebelumnya kan begitu. Siapapun dia di antara kedua figur ini, willingness-nya atau ability, kemauannya itu kan yang harus kita pikirkan juga barangkali Bung. Ya, seperti kalau mau kita ingat barangkali begini Bung Idrus, saya sekedar sedikit joke aja barangkali sebelum penutup ini ya. Ada seorang guru bertanya kepada muridnya. Dia bertanya, kata murid, seorang guru tanya kepada muridnya, apa yang kau lakukan sebenarnya katanya. Oh, kalau menurut kata ayahku katanya kan, kita harus lanjutkan kehidupan katanya. Oh, kalau datang kata guru berarti ayah kau ini orang dari Partai Demokrat lah ya dulu ya. Oh iya katanya. Coba kau yang satu lagi katanya. Oh, di dalam hidup ini kita harus kuat seperti banteng katanya kan. Oh, jadi ayah kau PDIP ya? Iya katanya kan begitu. Nah, yang ketiga coba kau ditanya. Kalau yang ketiga ditanya kan begini, kita lebih bagus memberi daripada diberi. Wah hebat ayah kau katanya. Ayah kau itu seorang ustadz atau seorang apa katanya. Oh tidak juga. Oh mungkin dia banyak yang bersosialisasi. Oh tidak juga. Jadi siapa ayah kau? Petinju katanya. Lebih banyak dia memberi daripada diberi katanya kan begitulah. Itu penutup dari saya Bung Hari dan Bung Idrus dan juga Bung Jaya barangkali. Mudah-mudahan Medan akan lebih kembali jaya lagi kembali seperti Jaya Arjuna ya, dan kita bisa menikmati kota Medan ini, dan kalian nanti kalaupun pulang ke Medan ini sudah menjadi kota Medan yang sejahtera lah barangkali yang kita harapkan. Ya silakan ya. Ya itulah yang makanya kalimat kelompok pengusung ini, pengusung itu biasanya diusung untuk kerenda mayat. Nah si pengusung sebenarnya itulah yang aku bilang kali di kelompok pemikir, kelompok penyedia dana, kelompok pengaman. Itu pengusung. Yang dibawanya itu ya bukan mayat. Nah, kita kan udah pengusungnya yang kita bawa macam mayat. Mayat ini nggak mau peduli dengan pengusung. Nggak ada komunikasi lagi. Itu membuatkan rusaknya 3 pejabat level 1, level 2. Itu gara-gara yang sampai di atas, yang diusung itu nggak ada komunikasi dengan bawah, atau menganggap, kewajiban kau kan mengusung aku. Nah, apa namanya, cash and carry dalam usung-mengusung, bayar sewa perahu dan lain-lain, itu dihilangkanlah. Kelemahan kita di sini 6 pejabat di provinsi, 3 pejabat, 3 di provinsi, 3 di kota Medan. Kelemahannya cuma itu, menganggap aku dari atas, kau mau apa rupanya? Kau mendukung, ya udah aku bayar kan. Oh kau ribut, nih proyek kau, itu yang tidak boleh. Ini masalah masyarakat, tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang mengusung juga harus berpikir, kau salah, ini harus kau kerjakan. Mengingatkan itu kewajiban. Ini kita kan tidak. Justru ingat ya, siapapun jadi pejabat pasti ada musuhnya. Nah kalau musuh, iya sekarang mereka nggak mau peduli. Nah kau mainkan, asal salah dia, diusung lagi. Asal salah dia, didukung. Kenapa? Biar dalam terperosoknya. Itu yang tidak pernah disadari. Itu yang kuat mati. Nah, kita berharaplah untuk yang akan datang, dipahamilah permasalahan Kota Medan. Aku kadang-kadang di Facebook selalu sampaikan itu. Permasalahan Kota Medan ini, itu banjir, itu paling besar masalahnya. Dan sekarang sedang dikumpulkan orang berbicara soal tentang banjir, yang dikerjakan itu bukan itu masalahnya. Yang dikerjakan mereka, dirancang mereka dengan biaya mahal itu bukan permasalahan utama. Itu yang sedang kuamati. Itu kujamin pasti bukan. Dan ada dulu kita pernah mengadakan pertemuan,
Awal pertemuan aku bilang 95% dia pasti gagal. Memang kenyataannya gagal. Kenapa yang dikerjakan tidak tepat. Nah, kelompok pengusung kepada siapapun calon, ingat, ini yang harus kau kerjakan. Kalau kau berjalan begini, kami akan kontrol begini. Kalau kau berjalan begini, kami akan kontrol begini. Yang pengusung, yang diusung juga harus tahu, kau itu punya andil sama aku. Apa yang kau bicarakan, itu membuat aku naik. Aku akan pikirkan apa yang kau buat. Dan jangan hanya mengambil satu masalah, mengambil keputusan dari satu titik atau dari satu sisi, ambil yang lain, kan boleh punya pembanding. Ya, betul, kalau bagi aku menjadi pimpinan di Kota Medan ini gampang kali. Gampang kali. Kau panggil 10 orang atau 5 orang aja, kau tukar ribut, kau datang setiap hari kemari, kau kumpulkan segala macam masalah, segala macam yang nggak enak tentang aku. Bicara kau. Seminggu kau harus bicarakan berapa yang nggak enak, siapa saja kelompok yang kususahkan. Bicara kau. Nah, semua kalau kau tidak bicara, tidak cari kelemahan aku, kau nggak kugaji. Habis itu kau panggil lagi 5 orang, 10 orang lagi. Apa yang diucapkannya kau selesaikan. Apa yang diucapkannya kau selesaikan. Apa pokoknya masalah apa yang ada, aku nggak mau lagi dengar. Kau carikan jalan keluar. Awak tinggal aman-aman kan. Ngapain berpikir berpayah. Nah itu yang tidak mau. Itu yang tidak mau dikerjakan. Menganggap kan aku yang paling pandai. Kau nggak usah ribut kau udah kebayar. Kau udah kebayar. Makanya TS di Medan ini bisa aja Panglima Talam. Itu yang nggak boleh. TS itu bukan Panglima Talam. Tim sukses itu membuat orang jadi sukses. Bukan Panglima Talam Ahmad Dipan kan. Itu nggak bisa ya. Ini mungkin nggak disampaikan lah. Kalau di Medan ini kan ada satu, itu aja Kelimbunting pun beranak. Itu masalah yang selalu kita bilang itu. Hebat kali kau Kelimbunting pun beranak. Ya pastilah beranak lah. Nggak Kelimbunting, pun kalau bunting beranak juga kan. Kurasa memang itulah yang harus kita pikirkan. Antara orang yang diusung, yang mencalon wali kota sadar diri. Oke, nggak usah terlalu pintar lah. Nggak perlu pintar kali. Tapi punya mau mendengar, mau memikirkan, mau mengerjakan. Takut mengambil keputusan salah, panggil orang rame-rame mengambil keputusan. Karena ini untuk kepentingan bersama. Kelemahan kita di situ. Kalau udah di atas, kan aku yang paling tahu, aku yang paling beruntung. Kau pintar kau memang, tapi ada lebih pintar. Kau tak beruntung. Itu kelemahan kita. Kan gol-gol semua kan. Udah gol, banyak juga pengikut masih. Oke lah, kurasa itu aja. Ya, jadi gini, kalau aku melihat tadi apa yang dikatakan oleh Jaya, aku ingat dulu ya, yang mengatakan bahwa apa pekerjaannya itu sebenarnya kan wali kota itu kan manajer, yang manage, dia memanage. Ya, dia tinggal dengar kiri kanan, ambil tim, ada tim pengusung, ada tim sukses, ada juga orang yang bisa dipembanding. Karena dia berada di tengah. Jadi how to manage, dia harus deliver pekerjaannya kepada orang lain. Nah, sebetulnya betul, gampang sekali jadi wali kota itu kalau bijak. Nah, mencari orang yang bijak itu yang susah. Ya, kita lihat tadi, Bang Halis yang tertarik, aku tadi mengatakan ada willingness. Bang, dalam manajemen itu ada 14 sifat dari orang yang kader yang bagus, profesional. How to become a professional. Di situ ada kejujuran, ya, 100%, ada ketabahan, keuletan, kelincahan, itu semua segala macam. Tapi dari 14 itu, Bang, tidak ada yang nomor 1 itu yang hebat. Tidak ada guna itu ketulusan, kejujuran, rajin bekerja, segala macam. Yang pertama itu adalah willingness to go an extra mile. Rela untuk bekerja lebih. Nah, itu manusia profesional, kerelaan untuk bekerja lebih. Nah, itu sudah mengatakan juga tadi bahwa ada yang dinamakan skala prioritas. Nah, memang agak sulit terus kalau kita melihat yang mana harus diprioritaskan. Karena masalah Medan itu sudah bertumpuk, kadang-kadang diprioritaskan yang ini sebenarnya penting juga. Tadi Jaya mengatakan sudah ada semacam kertas kerja ya, rencana kerja, visi misi. Begitu banyaknya sampai banjir yang 90% terlupakan. Ini kan tragis kita. Jadi memang aku lihat agak sulit lah ya. Tapi bagaimanapun sulitnya, orang di Medan kan banyak orang pintar. Banyak sekali orang pintar. Kesulitannya, pintarnya itu mempribadi. Kalau dalam satu tim, nggak jadi pintar. Jadi berantem ini.
Belum lagi kan macam tadi itu. Macam dia aja pandai, macam dia aja apa sangkanya godok-godok. On pandainya. Nah, ini ada sifat begini. Kita koreksi aja. Awal pun kadang-kadang begitu juga. Jadi kita melihat pada bulan Desember, tanggalnya belum tahu ya, belum tahu. 22 atau berapa nggak salah. Nah, Oke. Tidak lama lagi, hitungannya ini sudah September, ya, Oktober, November, sedikit sekali waktunya. Nah, kita harus cari orang yang tepat. Ya, mudah-mudahan saja kita mendapat orang yang tepat, ya. Dan itu membuat Medan lebih baik, ya. Aku rasa kita sudahi. Ini ada lagi yang 1-2 ceplosan ada? Oke. Ya, kalau gitu kita tinggal menunggu tempat pemungutan suara saja nanti pemilihannya. Ya. Satu catatan aku lagi, kan ada itu Dewan Kota dulu. Aku lupa, Dewan Kota ini harus berfungsi. Menginventaris masalah. Ada itu ya? Iya. Kayaknya udah sunyi. Dewan Kota itu ditunjuk balas budi. Balas budi, oh dia bekas pejabat ditunjuk, bekas ini. Nggak ada sama sekali apapun masukan. Kok nggak salah udah dibubarkan pun. Nggak ada sama sekali masukan. Pokoknya bekas pejabat, anak, pokoknya balas budi lah. Nggak, dia tidak memberi masukan. Orang yang di Dewan Kota harusnya orang berpikir bebas. Dia nggak takut mengungkapkan sesuatu. Tapi Dewan Kota di Medan ini ya nggak ada lah. Dewan Kota lah, masuk kota semua apa yang disampaikannya. Atau memang nggak ada. Oke lah, barangkali kita bisa tutup sampai sini. Kita bisa lanjut lagi kapan? Persoalan demi persoalan datang terus dan yang sudah ada pun sekarang belum selesai kan. Tapi aku rasa orang Medan tough, orang Medan itu kuat, ya. Nah, jadi kita sudahi sampai di sini. Kita jumpa pada lain kesempatan. Selamat berlibur di hari libur ini. Selamat bekerja di hari kerja. Oke, Idrus, Bang Halis, Jaya, kita jumpa lain waktu. Oke. Bagus nih, cantik. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.